Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih Islam, salah satu topik yang penting adalah bersuci. Dan sarana utama untuk bersuci itu adalah air. Maka fikih Islam menjelaskan atau membagi air secara detail. Yang pertama itu adalah air suci dan mensucikan, atau yang disebut dengan air mutlak. Air suci dan mensucikan atau yang disebut dengan air mutlak itu yang pertama adalah air hujan. Yang kedua adalah air es yang turun dari langit gitu, karena suhu yang sangat dingin sehingga kemudian dia mengkristal menjadi air es. Terus yang ketiga adalah air salju. Dan yang keempat adalah air embun. Yang berikutnya adalah air yang bersumber dari bumi. Misalkan mata air yang bersumber dari mata air. Terus kemudian air laut, air danau atau rawa, air sungai, dan air sumur. Sederhananya ada dua, yaitu air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi. Sepanjang tidak mengalami perubahan oleh faktor eksternal, kalau perubahan itu secara alami, maka hukumnya masih tetap dia air mutlak atau air suci dan mensucikan. Ini bisa dipakai untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, dan bisa dipakai untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, dan bisa dipakai untuk bersuci, menghilangkan najis di badan kita, di tubuh kita, di pakaian kita, dan di tempat ibadah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah air musyammas. Air musyammas ini air yang berada di satu tempat yang dicetak. Misalkan dia terbuat dari aluminium, terbuat dari tembaga, terbuat dari partisi, terbuat dari plastik dan lain sebagainya. Yang penting dia tidak terbuat dari perak dan dari emas. Karena kalau terbuat dari perak dan dari emas, hukumnya haram. Di luar dari perak dan emas, ketika dia terkena paparan sinar matahari dan panas, maka airnya disebut dengan air musammas. Air musammas ini suci mensucikan. Boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai juga untuk menghilangkan najis, tapi makruh hukumnya. Itu disebut dengan air musammas. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal ini kita bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah air yang kurang dari 2 kullah dan air yang lebih dari 2 kullah. 2 kullah ini kalau kita konversi dalam liter hari ini kurang lebih 270 liter. Kalau air itu kurang dari 270 liter, terus kita pakai untuk wudhu sebelumnya, atau terkena cipratan air bekas orang wudhu, maka air itu jatuhnya air mustakmal. Dia air suci tapi tidak mensucikan. Nah, tapi kalau lebih dari 270 liter, lebih dari 2 kullah, dia kena cipratan air wudhu dari bekas orang yang melaksanakan wudhu, maka dia hitungannya bukan air mustakmal. Artinya dia tetap dihitung air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Terus kemudian yang kedua yang masuk kategori air yang suci yang tidak mensucikan ini adalah air ini bercampur dengan azat yang suci. Misalkan apa? Kita ambil air itu dari sumber mata air, kita campur dengan teh misalnya. Kita campur dengan kopi, kita campur dengan susu. Maka kemudian air ini berubah hukumnya menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, dan dia juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Terus kemudian yang terakhir adalah air mutanajjis. Apa air mutanajjis ini? Yang pertama adalah kalau air itu kurang dari 2 kullah, kurang dari 270 liter, dia terkena atau terpapar najis, misalkan tai burung, misalkan tai cecak dan lain sebagainya, terus warnanya nggak berubah, kurang dari 2 kullah, warnanya nggak berubah, tetap dihukumi air mutanajjis. Dia tidak bisa dipakai untuk bersuci dan tidak pula dia bisa mensucikan. Ya, jadi dia hukumnya tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Terus kemudian kalau dia airnya lebih dari 270 liter, artinya lebih dari 2 kullah, kalau dia tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya, maka dia tetap dihukumi air mutlak, artinya air yang suci mensucikan. Tapi kalau dia berubah salah satu warnanya, rasanya, baunya, ya, warnanya, maka dia dihukumi air mutanajjis. Jadi air mutanajjis air yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhir qouli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.